Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Merliana Nurhazida, Ketua Tim PHP 2D UKM Intermedia Universitas Amikom Purwokerto. Di sini saya akan presentasikan kemajuan program PHP 2D kami yang berjudul Pengembangan Usaha Jamu Desa Cingebul melalui e-commerce dan media sosial, dengan anggota tim sebanyak 12 orang. Latar belakang, Desa Cingebul ini mempunyai potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah tanaman herbal yang banyak ditanam oleh para petani dan masyarakat di Desa Cingebul. Salah satu UMKM kelompok, yaitu Jalumas, sudah pernah membuat jamu tradisional dari olahan tanaman herbal, yaitu temulawak, kencur, kunyit, dan jahe. Namun karena wawasan yang kurang dan jangkauan segmentasi pasar yang rendah, maka produksi jamu masih belum memenuhi target. Dan penjualan jamu masih dilakukan secara konvensional. Dari latar belakang yang masalah yang adapun perumusan masalah dan tujuan sebagai berikut, yang berfokus pada peningkatan kesadaran wawasan tentang pentingnya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta memperkenalkan era industri 4.0 di Desa Cingebul, dan memanfaatkan peluang bisnis digital pada era pandemi sekarang ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga di Desa Cingebul. Adapun metode pelaksanaan yang kami lakukan, yang pertama, observasi yang kami lakukan sebelum program dimulai. Yang kedua, penentuan masalah dan tujuan. Yang ketiga, sosialisasi digital marketing yang kami lakukan 2 kali, yaitu sosialisasi sistem ODO pada tanggal 14 Agustus 2021 dan sosialisasi pengenalan e-commerce dan media sosial pada tanggal 21 Agustus 2021. Yang keempat, dilanjutkan dengan pendampingan produksi dan pendampingan pengelolaan e-commerce dan media sosial secara berkala yang kami lakukan secara 2 kali dalam sebulan. Yang kelima, mengelola manajemen kelompok yang lebih terarah, mulai dari pembentukan struktur organisasi dan pemanfaatan digitalisasi melalui sistem ODO untuk pembukuan penjualan. Yang keenam, perbaikan sarana pendukung berupa alat produksi dan tempat produksi. Yang ketujuh, menjamin kualitas mutu produk dengan mengikutsertakan anggota Jalumas untuk sertifikasi kelayakan pangan Dinas Kesehatan dan mengajukan PIRT sebagai legalitas produk, serta pengemasan produk yang baru untuk menjamin kualitas mutu produk. Yang kedelapan, evaluasi kegiatan. Selanjutnya, pencapaian indikator. Perubahan perilaku masyarakat sudah meningkat karena berperan aktif dalam kegiatan dan produksi. Untuk perubahan fisik, adanya perubahan sarana alat produksi, efisiensi waktu yang lebih cepat, dan pendapatan yang lebih meningkat karena digitalisasi marketing. Selanjutnya, perubahan kemitraan dengan berbagai pihak. UMKM Jalumas sudah tergabung dalam koperasi UMKM se-Kabupaten Banyumas, yaitu Berkah Rindang Kinasih, dan bermitra dengan Rumah BUMN Purwokerto untuk penjualan produk. Selanjutnya, perubahan kelembagaan lokal yang sedang kami usahakan untuk menggandeng tokoh masyarakat untuk pengembangan usaha jamu ini. Lalu, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga lokal, yaitu pemerintah desa, UMKM Jalumas, tim PHP 2D, pihak kampus, dan pihak-pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan. Lalu selanjutnya, terjadinya proses implementasi mata kuliah di Desa Cingebul, dibuktikan dengan konversi SKS setiap tim anggota PHP 2D. Selanjutnya, capaian luaran wajib dan tambahan. Luaran wajib untuk panduan dan manual tentang aplikasi teknologi produk PHP 2D ini sedang kami dalam proses penyusunan. Yang kedua, profil berupa website dan video serta poster hasil pelaksanaan sedang kami lakukan.
Yang ketiga, video dokumentasi kegiatan PHB2D yang diupload melalui platform YouTube. Dan publikasi kegiatan PHB2D melalui Instagram. Selanjutnya, luaran tambahan, publikasi jurnal ilmiah tim PHB2D Intermedia akan mensubmit 6 jurnal tentang aplikasi Odoo, media sosial, dan e-commerce. Selanjutnya, kegiatan PHB2D yang dipublikasikan melalui media massa, baik itu cetak dan online, salah satunya Radar Banyumas. Jaring kemitraan yang terbentuk dibuktikan dengan perjanjian yang sedang kami proses. Tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Untuk aspek yang berubah, yaitu waktu pelaksanaan yang mundur karena dana PHB2D yang belum turun saat itu. Yang kedua, aspek biaya dari berbagai kegiatan yang kami lakukan. Aspek biaya mengalami kenaikan karena adanya kenaikan di harga alat-alat yang sebelumnya kami perkirakan ternyata pada realitanya lebih mahal. Selanjutnya, untuk realisasi biaya yang sudah digunakan dari total biaya tahap pertama yaitu 27 juta, dana yang sudah terrealisasi sebanyak 77% yaitu 20.400.000 rupiah, dan dana yang belum terpakai adalah 6.600.000 rupiah yang akan kami gunakan untuk pengemasan produk yang baru serta submit jurnal, domain dan hosting untuk website, serta pembuatan video promosi produk. Yang ketiga, aspek alat. Ada alat yang tidak terrealisasikan namun digantikan dengan alat yang lebih dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, untuk kekompakan tim secara berkala melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada dosen pendamping untuk dikaji bersama dalam suatu forum diskusi. Dan presentasi mahasiswa yang terlibat, semua anggota tim terlibat dalam kegiatan sesuai dengan job desk masing-masing. Lalu peran dosen pendamping. Dosen pendamping memberikan saran dan masukan serta arahan selama penyusunan proposal dalam perencanaan anggaran dan penentuan untuk keluaran kegiatan. Dosen pendamping juga turut hadir dalam setiap diskusi dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh tim. Selanjutnya, potensi keberlanjutan atau presentase peluang keberlanjutan. Keunggulan program ini adanya potensi yang besar karena banyaknya sumber daya alam yang bisa digunakan untuk keberlanjutan program. Selain itu, pengembangan potensi produk baru seperti inovasi produk Jalumas yang menggunakan bahan baku tanpa gula. Selain itu, adanya potensi lain yang bisa dikembangkan seperti pemanfaatan potensi desa dengan mengeluarkan produk baru, contohnya seperti bumbu masak instan, pelatihan pertanian tanaman herbal, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan yang sudah terlaksana, dimulai dengan rapat koordinasi yang kita mulai sebelum program berjalan. Yang kedua, sosialisasi. Selanjutnya, produksi jamu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sasaran UKM Jalumas. Selanjutnya, kegiatan yang terlaksana adalah publikasi media massa di Radar Banyumas, lalu ada pendampingan digital marketing. Kita juga melakukan promosi secara offline di event desa yang waktu itu diselenggarakan di Desa Cingebul. Yang selanjutnya, produksi jamu oleh tim PHB2D yang dibantu oleh masyarakat sasaran yaitu UMKM Jalumas. Selanjutnya, untuk media promosi, kita menggunakan Instagram dan Facebook sebagai branding produk sekaligus promosi produk. Lalu untuk e-commerce, kita menggunakan media Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dan untuk website profil sedang kami revisi yang nantinya akan kami hostingkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.